Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian ya dengan konsisten bis-sabri was-shalah, dengan cara sabar dan sholat. Kalau kita ada masalah ya, minta tolongnya jangan kepada manusia. Walaupun pada akhirnya kita utang sama manusia misalkan, ya kan? Itu kan syariatnya, tetap Allah didahulukan. Sabar dulu, sabar. Karena orang yang sabar cenderung dia akhirnya sholat. Orang yang sholat senantiasa dia akan sabar dalam menghadapi masalah. Nah, sholat hajat ini, sholatnya tetap lillahi ta'ala, karena Allah. Ya, tetap niatnya lillah. Kalaupun ada kepentingan itu ngarepnya sama Allah. Berarti kan karena Allah. Cuman ikhlas yang karena ada kepentingan ya beda dengan ikhlas yang ridho, yang loss gitu aja. Jadi ikhlas itu kan ada 3 tingkatan. Ikhlas yang paling tinggi itu ketika kita beribadah nggak ngarepin surga, nggak ngarepin jauh dari neraka, nggak ngarepin rezeki, nggak ngarepin apa-apa. Yang penting memang Allah itu pantas disembah. Kewajiban kita menyembah sebagai hamba karena rasa syukur. Apa sih balasan kita ke Allah itu apa sih ketika kita diberi hidup, ya, hidup di atas buminya Allah, menghirup udaranya Allah, minum air dari Allah, semuanya dari Allah hakikatnya. Cuman prosesnya manusianya pun dari Allah kan. Syukurnya gimana caranya? Jadi antaranya dengan sholat yang mengharapkan ridho, seperti Robiah Al-Adawiyah katakan, yang dinyanyikan oleh Chrisye sama Ariel Peter Pan, ya kan? Ya, benar kan? Aku salah saya mungkin. Bila surga dan neraka tak pernah ada, ya kan? Masihkah kau, ya? Kira-kira kalau ada surga nggak ada, neraka nggak ada, kita tetap ibadah sama Allah nggak? Bisa-bisa Allah marah. Berarti kalau nggak ada surga kamu nggak nyembah saya ya? Jangan sampai ditegur sama Allah. Berarti kalau nggak ada surga kamu nggak nyembah saya, nggak sujud sama saya. Sejatinya nggak ada surga dan neraka, kita memang nyembah Allah, sujud kepada Allah, suatu kewajiban. Kita nggak bisa balas dengan apapun kecuali dengan bersyukur. Itu pun sebenarnya untuk diri sendiri sholat hakikatnya. Jadi ketika sholat hajat kita tetap usolli sunnatan hajat, ya kan, rokaatain lillahi ta'ala kan. Kan ada redaksi lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu namanya karena Allah. Sholatnya tetap karena Allah. Adapun ketika kita doa minta hajat ini kan sebagai wasilah, ngarepnya ke Allah. Diniati ibadah ketika berdoa. Jadi tetap karena Allah. Yang tidak boleh itu ngarep kepada selain Allah. Nah, ikhlas yang tertinggi itu ketika kita tidak ngarep surga dan neraka ataupun imbalan apapun. Tetapi karena memang sadar diri bahwa Allah itu adalah zat yang penting, yang paling penting, zat yang penting dalam diri kita. Kita bisa hidup, makanya kita wajib menyembahnya. Kewajiban, tidak perlu disuruh pun memang itu suatu yang harus, ya. Sesuatu yang harus itu kan berarti tidak ada pamrih harusnya. Ini makom tertinggi di dalam pengabdian, yaitu seorang hamba yang ridho, rela. Ya, bahkan saya sering sampaikan, kita itu harus ridho dengan ketentuan Allah, ketetapan qada-qadarnya Allah, yang buruk ataupun yang baik ataupun yang buruk sekalipun. Kalau yang baik-baik kan kita senang kan? Kita dapat uang, dapat istri cantik, dapat anak soleh-soleh, kan senang, bangga. Bagaimana ketika kita mendapatkan musibah, kecelakaan, ya, percopetan, kemalingan? Bisakah kita ditipu? Ya? Masihkah kita bisa mengucapkan Alhamdulillah? Itu yang justru syarrihi. Yang buruk pun kita harus ridho. Karena ini kendali Allah juga. Khairihi wa syarrihi minallah. Yang baik dan yang buruk dari Allah.
ya, semua itu dari Allah. Makanya kita tetap ucapkan alhamdulillah. Rela. Ini ridho, rela. Makom yang tertinggi di dalam pengabdian kepada Allah. Kita itu di hadapan Allah itu budak. Budak itu hamba sahaya. Budak itu dirinya sendiri saja nggak punya. Kita kemalingan ya, bukan punya saya, kita nggak punya apa-apa kok. Itu punya Allah, diambil lagi dengan Allah, teman dengan cara yang berbeda kan seperti itu. Semuanya dari Allah. Tentu di balik itu ada hikmahnya. Kalau kita ikhlas, Allah ganti. Makom yang kedua, ketika kita beribadah, ini ikhlas juga loh, ikhlas juga. Sholat pengen dapat surga, jauh dari neraka pengen dapat pahala. Ini ikhlas juga Pak, karena masih ngarep ke Allah. Ini tingkatan ikhlas yang di bawahnya. Nah tingkatan yang di bawahnya lagi, ya ibaratnya ikhlas amatiran lah gitu ya. Itu ikhlasnya orang yang ketika sedekah 10.000 pengen dapat uang 100.000. Itu juga ikhlas. Tapi ikhlas tingkat D. Kalau dalam kapal itu tingkat D.